wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ajeng Ayu. Saya dari kelas 10 PH. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Latar belakang masalah, sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, kawasan Asia Tenggara mulai berkenalan dengan tradisi Islam. Perkenalan ini berlangsung sejalan dengan munculnya para saudagar muslim di beberapa tempat di Asia Tenggara. Bukti tertua adanya komunitas muslim di Asia Tenggara adalah dua buah makam yang bertarikh sekitar abad ke-5 Hijriah ke-11 Masehi di Pandurangga, kini Padang, Vietnam, dan di Leran, Gresik, Indonesia. Kehadiran Islam secara lebih nyata di Indonesia terjadi pada sekitar abad ke-13 Masehi, yaitu dengan adanya makam dari Sultan Malik As-Saleh yang mangkat pada bulan Ramadan 696 Hijriah 1297 Masehi. Ini berarti bahwa pada abad ke-13 Masehi di Nusantara sudah ada institusi kerajaan yang bercorak Islam. Para saudagar muslim sudah melakukan aktivitas dagangnya sejak abad ke-7 Masehi. Beberapa kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara sudah melakukan hubungan dagang dan tiga indikator dengan kerajaan Islam di Timur Tengah. Bukti-bukti arkeologis yang mendukung tiga indikator itu ditemukan di Laut Jawa dekat Cirebon. Di antara komoditi perdagangan yang asalnya dari Timur Tengah ditemukan tiga indikator. Keislaman yang berupa sebuah cetakan tangkup mol yang bertulisan Asmaul Husna. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara terbagi 6 bagian. Pertama, kerajaan masa Majapahit. Kedua, kerajaan Salaparang. Ketiga, masuknya Islam di kerajaan Salaparang. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, kerajaan masa Majapahit. Kedua, kerajaan Salaparang. Ketiga, masuknya Islam di kerajaan Salaparang. Keempat, penyebaran Islam di Lombok abad ke-16. Kelima, penyebaran Islam melalui dakwah. Keenam, masuknya Islam ke Bima. Di sini saya akan membahas tentang kerajaan yang nomor 2, yaitu kerajaan Salaparang. Kerajaan Salaparang sebagaimana dikemukakan di atas, masyarakat yang mendiami Pulau Lombok awalnya menganut kepercayaan animisme, dinamisme, kemudian Hindu. Islam pertama kali masuk melalui para wali dari Pulau Jawa, yakni Sunan Prapen pada sekitar abad 981. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, para wali tersebut tidak serta merata menghilangkan kebiasaan lama masyarakat yang masih menganut kepercayaan lamanya. Bahkan terjadi akulturasi antara Islam dengan budaya masyarakat setempat, karena para penyebar tersebut memanfaatkan adat istiadat setempat untuk mempermudah penyampaian Islam. Kitab-kitab ajaran agama pada masa itu ditulis ulang dalam bahasa Jawa kuno. Sahadat bagi para penganut wetu telu dilengkapi dengan kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Pada masa itu yang diwajibkan untuk melakukan peribadatan adalah para pemangku adat atau kiai saja.
Kerajaan Seleparang menjadi sebuah bangunan kesejarahan yang utuh dan menyeluruh, agaknya memerlukan pengkajian yang mendalam. Permasalahan utamanya terletak pada ketersediaan sumber-sumber sejarah yang layak dan memadai. Daerah Nusa Tenggara Barat 2002 mencatat 3 pendapat tentang asal mula sejarah Kerajaan Seleparang. Nomor 1, pendapat pertama, Kerajaan Seleparang merupakan proses kelanjutan dari kerajaan tertua di Pulau Lombok, yaitu Kerajaan Desa Lae, yang diperkirakan berkedudukan di Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Sekarang dalam perkembangannya, masyarakat kerajaan ini berpindah dan membangun sebuah kerajaan Pamatan di Kecamatan Aikmel, diduga berada di Desa Sembalun. Pendapat kedua, setelah kerajaan Lombok dihancurkan oleh tentara Majapahit, Raden Majapahit melarikan diri ke dalam hutan, dan sekembalinya tentara itu, Raden Majapahit membangun kerajaan yang baru bernama Batu Parang, yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Selaparang. Pendapat ketiga, pada abad 12 terdapat satu kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Perigi, yang dibangun oleh sekelompok transmigran dari Jawa di bawah pimpinan Prabu Inopati. Masuknya Islam di Kerajaan Selaparang ketika Kerajaan Lombok dipimpin oleh Prabu Rangkesari. Pangeran Prapen, putra Sunan Ratugiri, datang mengislamkan Kerajaan Lombok dalam Babat Lombok. Disebutkan pengislaman ini merupakan upaya dari Raden Paku atau Sunan Ratu Giri dan Gersik Surabaya yang memerintahkan Raja-Raja Jawa Timur dan Palembang untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Proses pengislaman oleh Sunan Prapen berjalan dengan lancar dari Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok. Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Kerajaan Bima merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Rajanya yang pertama masuk Islam ialah Ruma Tamabatawada yang bergelar Sultan Bima atau Sultan Abdul Qair 1611 sampai 1640. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara semakin runtuh karena kedatangan Belanda, termasuk tekanan dari VOC. Cara penyebaran Islam di Nusa Tenggara adalah melalui para dakwah, ulama, kiai. Terima kasih, maaf apabila ada perkataan yang salah. Itu saja tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara dengan menjelaskan kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Selaparang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.